Hi everyone, welcome back to my channel. Jadi finally aku kembali lagi ke YouTube. Kali ini aku mau ceritain soal pengalaman berkesan aku nyobain kereta cepat Wush pas baru awal-awal banget dibuka untuk publik. Dan perjalanan aku itu pulang pergi, jadi satu hari gak pakai nginep. Kira-kira aku bisa kemana aja ya dengan kereta cepat Wush itu? Apakah ke Bandung satu hari itu memungkinkan? So stay tune karena aku bakal ceritain semuanya dan kasih tips tentunya. Oke, jadi aku tuh berangkat ke stasiun Halim itu jam 6, perkiraan udah sampai Halim karena aku bakal naik kereta 6.40. Kenapa aku jam 6 udah sampai Halim? Karena memang disarankannya itu 30 menit sebelumnya itu udah sampai di stasiun sebelum keberangkatan, karena busnya sendiri tuh cukup tepat waktu gitu. Jadi 5 menit sebelum berangkat itu gate bakal ditutup. Jadi benar-benar strict, nggak ada delay. Jadi aku lebih aman kayak udah jam 6 lah nyampe sana kayak gitu. Jadi kamu harus kayak gitu juga. Nah, tipsnya gimana sih biar bisa pulang pergi? Aku ambil kereta paling pagi. Jadi jam 6.40 itu kereta paling pagi dari stasiun Halim. Dan nanti aku pulangnya tuh ngambilnya harusnya kereta yang paling malam. Cuman karena nggak ada, akhirnya aku dapat di jam 5.40, jadi kayak mau menuju ke maghrib. Tapi seharusnya sebenarnya bisa sih lebih malam, cuman kemarin karena kita masih di era-era harus war tiket Wush, jadi nggak dapat. Akhirnya ya udah kita beli sore aja. Oke. Perjalanannya itu kurang lebih dari stasiun Halim itu ke Padalarang sekitar 30 menit kita udah sampai. Dan di dalam kereta itu benar-benar bersih, desainnya oke banget, aku suka sama kerapihan dan desainnya kereta cepat Wush. Plus dia ada aksen Indonesianya, jadi kayak ada batik Megamendung gitu di kursinya. Nah, perjalanannya sekitar 30 menit, jadi kayak kecepatan maksimal yang pernah aku rekam di situ adalah kita sampai di kecepatan 350 km per jam. Cuman di dalam itu kerasa sangat-sangat smooth, dan aku juga duduk di 2F dan 2D, dan itu benar-benar view-nya bagus sih di tempat aku. Jadi mungkin kamu bisa nyobain. Kalau misalnya bingung mau di seat apa, bisa coba seat aku kemarin 2F dan 2D. Sampainya di Padalarang itu kita langsung harus turun dulu ke bawah, ke peron bawah. Jadi kita belum sampai Bandung. Kita harus tukar ke namanya adalah kereta feeder. Itu masih makan waktu sekitar 20 menit lah dari Padalarang ke stasiun Bandung. Nah, di situ tiket yang kamu tadi udah punya itu tinggal di-scan lagi untuk ke gate peron feeder. Dan di situ nggak ada nomor kursi atau gimana-gimana. Jadi memang cepet-cepetan, kalau misalnya kamu dapat tempat duduk, kalau enggak ya berdiri gitu. Nah, udah sampai di stasiun Bandung, kita langsung pesan GrabCar. Nah, GrabCar-nya itu ternyata ada GrabCar hemat, jadi benar-benar kayak nge-cut setengah harga dari harga GrabCar biasa. Nah, tujuan pertama kita pas udah sampai Bandung adalah ke Braga. Kenapa? Karena di Braga itu dari pagi udah banyak toko yang buka dan kita butuh banget sarapan karena lapar. Akhirnya kita ke Braga, kita makan sebentar. Tadinya mau di Coffee Braga, tapi ternyata kita salah lihat jam buka. Jadi dia baru buka tuh sekitar jam 10. Akhirnya kita makan dulu di toko kue lakar. Di situ tuh isinya adalah jajanan pasar, terus juga sarapan, minuman. Jadi memang buat sarapan menurut aku cocok sih di situ. Dan kita makan tuh sekitar 38.000 untuk berdua. Setelah udah ngemil dan makan-makan buat sarapan, akhirnya kita langsung pindah lagi ke Coffee Braga. Itu tinggal jalan kaki aja, nggak jauh dari situ. Nah, di Coffee Braga itu kita lebih ke ngambil-ngambil beli pisang goreng, terus juga sama ada 2 minuman. Sebenarnya di sini kita cuma pengen ngobrol aja, terus kayak ya udah sambil ngeliat kota Braga karena dia benar-benar ada jendela besar, jadi kita bisa langsung lihat ke jalanan dan ngerasain suasana Bandung banget sih. Udah habis duduk-duduk, kita akhirnya memutuskan untuk activity apa ya? Akhirnya kita ke Grey Art Gallery. Di situ tuh art gallery dan tiket masuknya adalah 25.000 per orang. Jadi kita berdua itu 50.000. Di situ ada 4 lantai, ada basement, ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Dan isinya pas aku lagi ke sana, isi pamerannya itu adalah lukisan dan foto gitu. Jadi menarik sih untuk dilihat dan cukup luas juga ya, ada 4 lantai. Jadi benar-benar nggak bosan dan bisa lihat karya sepuasnya. Gitu. Oke, habis kita udah di sana sekitar sampai jam 11:30, lapar kan, pasti butuh makan siang. Akhirnya kita pindah ke tempat makan yang harus banget kamu kunjungin kalau misalnya kata orang-orang Bandung. Kalau nggak ke situ nggak ke Bandung, yaitu adalah warung nasi Bu Imas. Sampai di sana kita pesan ayam bakar, nasi, tahu tempe ya kayak gitu.
Terus setelah udah makan, emang waktu itu lagi jam makan siang tuh rame banget sih. Jadi ya udah harus ngantri aja gitu, lebih sabar. Habis itu kita pindah lagi, mau kemana ya? Kita kira pindah ke satu tempat yang aku pengen datengin, karena ngelihat orang-orang tuh di TikTok, di Instagram, di YouTube tuh pada kesana gitu. Dan aku juga pengen tahu, pengen cobain juga ke sana ya. Itu namanya adalah Los Tropis. Tapi di sini aku bukan di Los Tropis Gempol, tapi di Los Tropis Pajajaran, karena aku ngeliat kayaknya tempatnya teduh, dan ternyata iya. Jadi dia tuh di samping lapangan gitu lokasinya, dan banyak pohon rindang juga sih. Jadi benar-benar adem. Untuk tempatnya sangat-sangat estetik, jadi kayak toko buah, toko jus, terus buahnya tuh di display di depan dan warnanya cerah-cerah banget. Nah, kita tuh pengennya sebenarnya balik ke stasiun Padalarang itu jangan terlalu mepet, karena kita sejujurnya takut ketinggalan si kereta cepat Wush. Jadi kita memang mau spare waktu 1 jam lah udah nyampe sana gitu. Cuman takut kelaparan, akhirnya kita memutuskan untuk pergi dulu lah ke Pascal, karena kita mau ke Barbecue Mountain Boys buat makan dulu, jadi kayak sekalian makan malam, jadi makan sore gitu. Tapi ternyata di Pascal, pas kita udah ke Barbecue Mountain Boys, itu penuh banget, sampai orang keluar-keluar, antriannya aku udah nggak tahu, kayak mungkin udah puluhan. Jadi kayaknya nggak memungkinkan gitu kalau misalnya kita harus nungguin di sana. Akhirnya ya udah, kita nggak jadi ke Barbecue Mountain Boys, dan akhirnya masuk ke dalam si mall Pascal. Pas udah di Pascal, akhirnya memutuskan juga untuk pesan Subway aja untuk kita take away. Kita beli 2 sandwich, udah deh. Habis itu kita langsung pesan GrabCar. Sebenarnya bisa sih kalau misalnya kamu mau free aja gitu, naik feeder dari stasiun Bandung itu bisa free. Cuman kemarin tuh lagi macet banget, dan aku juga takut feedernya misalnya delay atau gimana. Tapi ternyata enggak sih sebenarnya, cuman kita takut aja gitu. Kira kita pesan GrabCar dari Pascal ke stasiun Padalarang langsung. Jadi sekitar 150 lah, itu udah include sama tol. Kira udah sampailah kita di stasiun Padalarang. Pas di stasiun Padalarang aku pengen agak beda dikit, punya kenang-kenangan. Akhirnya aku memutuskan buat cetak si barcode aku itu jadi kartu. Jadi situ kita tinggal nulis nama, nick, terus baru deh nanti bisa keluar si kartunya. Terus habis itu kita langsung ke atas ke waiting area, dan betul kita masih harus nunggu sekitar 40 menit, but it's okay. Kita akhirnya makan dulu di dalam ruang waiting area itu. Jadi pas masuk ke Wush itu udah nggak perlu ribet makan atau gimana gitu. Jadi udah makannya pas masih di stasiun. Nggak berapa lama, kayak sekitar 15 menit sebelum keberangkatan, gate itu dibuka. Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya tadi aku masuk itu tinggal scan QR code, ini tuh aku kayak masukin kartunya, terus nanti kartunya keluar lagi gitu. Dan itu harus kita bawa untuk pas lagi tap out waktu udah di stasiun Halim. Nah, udah deh, kita naik ke peron, turun ke peron, dan enaknya itu aku ngambil di jam 5.40, kita tuh dapetin sunset gitu. Jadi dapetin suasana sunset pas lagi di stasiun Padalarang. Di situ kita kayak foto-foto dulu sambil menunggu si Wush-nya itu datang. Karena di stasiun Padalarang itu kayak stasiun transit, jadi memang si Wush ini nggak bakal stay lama gitu di situ. Jadi better sih kalau misalnya emang gate udah dibuka, langsung aja gitu ke peron. Biar nanti nggak lari-lari, nggak gerasa-gerusuk, nggak buru-buru pas Wush-nya udah datang. Udah deh, kita naik kereta, dan sekitar 30 menit akhirnya kita sampai lagi di stasiun Halim sekitar di jam 7. Iya, betul, jam 7. Jadi benar-benar kayak possible banget buat kamu yang misalnya mau liburan sama teman-teman tapi nggak boleh nginep, ya udah naik Wush aja. Karena 1 hari ke Bandung pulang pergi itu sebenarnya 8 jam. Aku kemarin tuh udah dapat banyak banget sih, kayak di Braga kita bisa ke 3 tempat dan itu nggak perlu naik transport, jadi kayak jalan kaki aja. Terus sempat makan juga, terus ada kali kita ke 5 tempat ya, 1 harian itu 8 jam di Bandung. Terus ya udah deh, jadi itu sih pengalaman aku naik kereta cepat Wush. Semoga kalian juga jadi dapat informasi baru. Mana sih ke Bandung pulang pergi dari Jakarta, apakah bisa? Ternyata bisa kan. Nah itu aja video dari aku, semoga menghibur, semoga mendapatkan insights baru. So that's it for today, and see you around in the next episode. Dadah!